Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sub Kelompok 1 dengan anggota Roji Uslija Saputra, Bulan Mukarramah, Syarifah Dia Al-Munawarah akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Optimalisasi Digital Leadership ASN dalam mendukung efisiensi dan fleksibilitas kinerja. Latar belakang. Era digital menuntut aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kepemimpinan digital yang mendorong transformasi birokrasi. Smart ASN dalam agenda reformasi birokrasi tahun 2020 sampai tahun 2025 menekankan pentingnya ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran menuntut instansi untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan kepemimpinan digital guna menjaga efektivitas pelayanan publik. Permasalahan utama terdiri dari 4. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep digital leadership di kalangan ASN. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang belum merata, khususnya di daerah. Yang ketiga, resistensi perubahan budaya kerja dari pola lama ke digitalisasi. Yang keempat, keterbatasan anggaran untuk pelatihan, pengembangan sistem, dan pendampingan ASN. Di sini kami menggunakan analisis USG, yaitu ada kriteria, uraian, dan juga skor. Kriteria yang pertama ada urgensi. ASN harus segera menguasai kepemimpinan digital karena era birokrasi digital sudah berjalan. Jika terlambat, kualitas pelayanan publik akan menurun. Skornya adalah 5. Kriteria yang kedua adalah seriousness, yaitu kegagalan dalam mengembangkan digital leadership akan menimbulkan kesenjangan kinerja ASN, menghambat transformasi birokrasi, dan memperburuk citra pelayanan publik. Skornya adalah 5. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada growth. Isu ini akan terus berkembang karena kebutuhan digitalisasi semakin meningkat, sementara kemampuan ASN tidak merata sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan kinerja. Skornya adalah 4. Jadi total skor ada 14 dari maksimal 15. Isu ini sangat layak diprioritaskan karena mendesak, serius, dan berpotensi berkembang jika tidak segera diatasi. Teknik analisis isu yang kami gunakan adalah menggunakan fishbone, yaitu teknik fishbone, yaitu teknik tulang ikan, di mana mata ikannya rendahnya penerapan digital leadership ASN. Itulah isu utamanya. Sumber permasalahan yang pertama adalah SDM manusia. Literasi digitalnya rendah, resistensi budaya kerjanya lama, ASN senior sulit menyesuaikan diri. Permasalahan yang kedua adalah metode atau proses. Pelatihan belum berjenjang dan masih terbatas. Sistem monitoring belum optimal. Permasalahan yang ketiga yaitu mesin ataupun teknologi. Fasilitas IT belum merata, aplikasi digital tidak terintegrasi, peralatan kerja kurang modern. Dan permasalahan yang keempat ada material ataupun anggaran. Dana pelatihan digital terbatas, optimalisasi penggunaan anggaran, dan juga prioritas dana lebih digunakan untuk operasional rutin. Permasalahan terakhir ataupun yang kelima adalah lingkungan ataupun organisasi, yaitu regulasi belum jelas dan juga adanya budaya birokrasi administratif. Dampak yang ditimbulkan yaitu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak yang positif yang pertamanya adalah mempercepat adopsi teknologi dan inovasi pelayanan publik. Yang kedua ada efisiensi biaya operasional melalui pemanfaatan sistem digital. Dan yang ketiga, ASN lebih fleksibel, adaptif, dan juga produktif dalam bekerja. Efek negatifnya adalah potensi kesenjangan kinerja antara ASN yang melek digital dan yang belum siap. Risiko stagnasi jika kepemimpinan digital tidak kuat. Solusi atau alternatif pemecahan masalah dari rendahnya penerapan digital leadership ASN dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penguatan kompetensi digital leadership, yaitu dengan melakukan pelatihan berjenjang baik secara online maupun offline bagi ASN, khususnya pejabat struktural. Yang kedua, dengan melakukan optimalisasi teknologi yang sudah ada, yaitu dengan memaksimalkan platform nasional seperti CASN, e-kinerja,
dan e-office tanpa membuat aplikasi baru yang membebani anggaran. Yang ketiga, melakukan integrasi budaya kerja digital dengan mendorong mindset paperless, seamless, dan result-oriented melalui reward and punishment berbasis kinerja. Yang keempat, dengan melakukan kolaborasi dan sharing knowledge, yaitu dengan mengembangkan jejaring antar instansi dalam praktik terbaik atau best practice digitalisasi birokrasi. Dan yang terakhir, yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran, mengalihkan belanja rutin seperti rapat tatap muka, kertas, perjalanan dinas, ke investasi teknologi dan pelatihan digital. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari isu ini adalah optimalisasi digital leadership merupakan kunci terwujudnya smart ASN yang adaptif, efisien, dan berorientasi hasil. Dengan memperkuat kompetensi kepemimpinan digital, memanfaatkan platform nasional, serta membangun budaya kerja berbasis teknologi, ASN mampu meningkatkan kinerja, efisiensi anggaran, dan kualitas pelayanan publik meski menghadapi keterbatasan infrastruktur dan resistensi perubahan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari sub kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.